24 warga Indonesia ditahan pihak keselamatan Arab Saudi di Madinah 28 Mei kerana disyaki menggunakan visa palsu milik orang lain. Terdapat 3 kali penangkapan warga negara Indonesia yang mencoba menjalankan ibadah haji. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video kali ini aku mau membahas tentang sedikit tentang haji. Jadi ini sesuai dengan pengalaman aku, sesuai yang aku tahu gitu. Nah, pada zaman dulu, waktu haji itu tidak sesulit sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini ada sebuah video yang lagi viral terkait jamaah haji dari Indonesia yang ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi. Kok bisa ya sedang menunaikan ibadah haji, tapi kenapa justru ditangkap? Apa penyebabnya? Beritanya ini sudah viral di mana-mana, bahkan televisi daripada Malaysia pun juga memberitakan terkait hal ini. Jamaah asal Indonesia ditangkap. Jumlahnya itu ada yang 24, kemudian menyusul di hari kemudian ada yang 37 orang. Jadi total keseluruhan 61 ya. Ya, 61. Ini sangat disayangkan karena ulah segelintir oleh orang Indonesia sendiri. Kok tak habis pikir saya, mau jamaah haji, mau niat beribadah, kok sampai-sampainya tega menipu orang. Bukan hanya calon para TKI yang sering ditipu, tapi ini jamaah haji juga ditipu. Orang mau beribadah kok tega banget menipu. Untuk para oknum-oknum yang suka menipu, harapan saya mudah-mudahan pemerintah Indonesia juga bertindak tegas terkait hal ini. Dan teruntuk para sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia, kiranya mau menunaikan ibadah haji harus mengikuti peraturan pemerintah setempat. Jangan mudah terpengaruh oleh oknum-oknum yang mengiming-imingkan janji-janji manis. Biasanya oknum-oknum yang merekrut para calon jamaah haji, biasanya mereka akan memberikan janji-janji yang manis. Ayo ikut agen saya saja, cepat, tanpa perlu menunggu puluhan tahun, tanpa perlu menunggu makan tahun, Anda sudah bisa naik haji. Biasanya sih seperti itu ya, kebanyakan janji-janjinya seperti itu. Sehingga para calon jamaah haji terpikatlah hatinya, kemudian mengikuti agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Jadi harus ikuti saran pemerintah. Jangan terpengaruh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjanjikan keindahan serta cara cepat untuk berhaji. Awas, jangan terpengaruh. Berita jamaah haji ditangkap di Mekah ini bukan hanya disampaikan di televisi saja, tapi ada salah satu TKI daripada Mekah yang bekerja di sana juga memberitakan terkait berita ini. Seperti apa videonya? Langsung kita simak bersama-sama agar para calon jamaah haji yang ada di Indonesia tidak salah langkah dan tidak mudah ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini buat malu negara saja ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab seenaknya memberikan iming-iming janji manis sehingga para calon jamaah haji bukannya mereka sampai ke Makkah haji, tapi justru mendapat masalah. Kita simak video berikutnya. Terdapat 3 kali penangkapan warga negara Indonesia yang mencoba menjalankan ibadah haji tanpa menggunakan tasrih. Yang pertama adalah kasus pada tanggal 8 Mei di mana 24 calon jamaah haji Indonesia ditangkap di Madinah. 2 orang akan menjalani proses hukum, sementara 22 orang lainnya semalam telah kembali ke Indonesia melalui jalur deportasi. Sementara pada tanggal 1 Mei kami juga mendapatkan kabar penangkapan 19 warga negara Indonesia juga di Madinah. Namun kami alhamdulillah berhasil membebaskan mereka karena tidak ada tanda-tanda mereka akan berhaji tahun ini. Khusus untuk kasus yang terakhir penangkapan 37 orang, saat ini tim pelindungan jamaah KJRI Jeddah tengah mendampingi mereka dalam pemeriksaan di kejaksaan. 3 orang dibawa ke kejaksaan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara sisanya masih ditahan di aparat keamanan Saudi. Pemerintah Saudi saat ini memang sedang memperketat
pemeriksaan maupun razia terhadap para jemaah yang mencoba untuk berhaji tanpa tasrih. Pemerintah Saudi juga sudah umumkan hukuman bagi penyelenggara haji tanpa tasrih bagi pelaku akan terkena hukuman 10.000 real plus deportasi dan cekal masuk Saudi Arabia selama 10 tahun. Sementara bagi penyelenggara akan dikenakan hukuman 50.000 real plus hukuman 6 bulan penjara dan juga cekal masuk Saudi selama 10 tahun. Bagi pelaku yang berulang melakukan kegiatan tersebut, maka akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda. Hukuman pemerintah Arab Saudi tak main-main ya. Dan ini bukan kesalahan para calon jamaah haji ya. Saya rasa calon jamaah haji ini hanya terbuai oleh omongan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang patut dipersalahkan adalah oknum-oknumnya ini yang memberangkatkan haji dengan tidak memenuhi syarat dan tidak menaati aturan kedua-dua pemerintah. Jadi tidak menaati aturan pemerintah daripada Arab Saudi dan juga tidak menaati aturan pemerintah daripada Indonesia. Intinya melanggar aturan. Jadi bukan salah para calon jamaah hajinya ya. Yang salah ini adalah oknum-oknum yang menipu, itu yang patut dipersalahkan. Langsung kita reaction video selanjutnya sahabatku semua. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, di video kali ini aku mau membahas tentang sedikit tentang haji. Jadi ini sesuai dengan pengalaman aku, sesuai yang aku tahu gitu. Nah, pada zaman dulu, waktu haji itu tidak sesulit sekarang. Sekarang mah kan sangat sulit dan harus visanya itu harus visa haji, yang benar-benar visa haji dan harus ada tasreh. Kalau yang mukim di sini harus punya tasreh. Dan sekarang nih ada video seperti ini yang digerebek oleh polisi di kontrakan. Jemaah haji kok dikontrakan? Nah, jadi seperti ini guys ceritanya. Jadi si jemaah haji ini berangkat dari Indonesianya itu memakai visa ziarah. Jadi visa ziarah itu 3 bulan ya guys. Nah mungkin 2 bulan sebelum haji, mungkin bulan Syawal atau setelah Syawal, mereka berangkat ke Arab Saudi dengan visa ziarah dan nanti niatnya pulangnya itu setelah hajian. Kalau dulu mah memang banyak haji yang seperti itu. Berangkat dengan visa ziarah, bisa ngemukim di sini, di Arab Saudi, lalu bisa mengikuti ibadah haji. Dan memang ibadah haji, ibadah umroh itu kan bebas ya, itu kan rumah Allah, jadi siapapun bebas gitu kan. Tapi dikarenakan aturan di Saudi seperti ini, jadi nggak boleh kita melanggar aturan negara yang kita tinggal gitu. Kalau misalkan yang mukim nih. Dan sekarang yang berhaji itu harus dengan izin, harus dengan izin dan visa resmi haji. Jadi nggak bisa seperti dulu. Nah, yang mau berhaji harus berhati-hati dan selektif untuk memilih travel yang amanah dan terpercaya. Jadi jangan sampai kita sudah daftar nih, sudah bayar semuanya dan ternyata travel itu memberikan visanya visa ziarah dan visa ziarah udah nggak bisa haji, nggak bisa haji, visa ziarah nggak bisa haji, harus dengan visa haji yang resmi itu yang aku tahu ya. Terus kalau misalkan kalian melanggar nih ya kan, melanggar dan kalian akan didenda uang iya dan dipenjarakan juga iya. Jangan sampai kita seperti itu ya guys ya. Kalau mau berhaji harus benar-benar dengan travel yang amanah gitu, yang yang jujur gitu. Dan si bapak-bapak ini kasihan juga ya yang mau berangkat haji, ternyata digerebek oleh polisi karena mereka tinggal di kontrakan. Jadi kalau visa ziarah itu ada yang di hotel, ada juga di kontrakan. Nah, yang di kontrakan ini kena gerebek polisi karena sebulan mau berhaji, sebulan menjelang hajian, atau 2 bulan gitu, itu polisi sudah berada di mana-mana guys. Jadi yang di kontrakan-kontrakan itu akan digerebek, akan dibersihkan gitu. Di jalanan juga polisi itu banyak guys. Di setiap tikungan itu ada polisi, jadi nggak bisa
Jadi kita yang ngemukim di sini, yang bekerja di sini, yang kosongan, kalian harus berhati-hati. Kalau misalkan kalian masih mau bekerja, masih mau tinggal di Saudi, kalian harus mematuhi aturan kepemerintahan di Arab Saudi ini. Jangan berkeluyuran, jangan keluar-keluar nggak jelas, atau misalkan kalian mau ke pasar, mau shopping-shopping, itu ditahan dulu ya guys, karena polisi sedang berada di mana-mana gitu. Sekarang polisi ada di mana-mana, jadi kalian berhati-hati. Jangan sampai kalian masih betah bekerja, terus ditangkap polisi, entah itu di jalanan, entah itu di pasar, entah itu di mall gitu ya kan, mau ke mall misalkan. Nah, kalian harus berhati-hati, diam dulu di rumah majikan. Yang dari Mekah nih, misalkan ke Jeddah, kalian nggak bisa lagi masuk ke Mekah karena harus ada tasreh. Tasreh itu berapa sih? Mahal guys, tasreh Oh, itu membeli surat izin gitu ya kan. Itu berapa? 6.000 rial. Kalau dirupiahkan berapa? Buat izin aja itu sampai 25 juta, sekitaran 25 juta rupiah guys kalau dirupiahkan. Kalau uang oh, rialnya itu 6.000 rial, itu buat tasreh, wow. bikin tasreh. Nah, makanya jangan kalau yang lagi di Mekah, ya udah diem dulu di Mekah. Kalau yang di Jeddah, diem dulu di Jeddah, jangan kemana-mana, jangan keluar-keluar. Apalagi misalkan ada supir nih yang mau menyeberangkan ke Mekah misalkan. Dan kalian hati-hati, dia punya tasreh apa enggak. Kalau misalnya nggak punya tasreh, nggak bisa masuk, guys ya. Nah, waktu umroh juga nih, waktu sekarang-sekarang, kalau ini masalahnya ini dari tahun 2020 ya. Tahun 2019 itu kan akhir yang pas aku nih pernah haji di tahun 2019 dan aku hajinya itu ngoboy guys. Jadi ngoboynya itu nggak pakai surat izin. Jadi kita berangkat sendiri sama rombongan gitu ya kan, sama rombongan orang Indonesia berangkat sendiri naik bis ke Arafah. Nah, dari Arafah gitu kan ke Musdalifah itu kan jalan kaki. Dari Musdalifah jalan kaki lagi ke Mina. Jadi jalan kaki nggak pakai bis dan itu aman dulu aman. Jadi nggak ada seperti ini gitu. Dan waktu mau umroh nih tahun 2023 lalu, mau masuk ke Mekah aja, mau umroh aja harus ada izin. Jadi harus ada ini, harus ada jadi ada aplikasinya guys, aplikasi namanya Nusuk. Kalau nggak salah ya Nusuk. Dan itu kalau misalkan mau umroh, kita harus milih tanggal hari yang kosong. Kalau yang merah kan penuh. Kalau yang hijau itu bisa masuk. Eh, Oh, kalau misalkan kita nggak ada janji itu, kita nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ke Mekah. Itu waktu itu umrohan guys ya. Apalagi sekarang haji. Demi keamanan, kenyamanan yang berhaji, yang mau melaksanakan ibadah haji, makanya sekarang lebih ketat guys ya dari pemerintahan Saudi seperti ini. Jadi kita harus mengikuti aturannya. Jadi intinya yang ngemukim di sini, yang benar-benar setuju Mbak. masih mau bekerja, kalian harus bertahan dulu. Dulu mah bebas, ya yang mau umroh teh pakai visa ziarah dan pulangnya mereka lewat Tarhil. Tarhil itu adalah tempat penampungan atau tempat penahanan para warga negara manapun gitu kan di sana yang ilegal. Jadi bukan hanya di Indonesia aja, yang ilegal itu banyak. Dari semua negara ada di situ yang ilegal, makanya Oh, kadang ada juga yang mengeluh waktu di Tarhil karena barengan sama orang luar itu kan jorok ya guys, nggak kayak orang Indonesia. Nah, jadi harus lebih hati-hati sekarang mah nggak ada sekarang mah bisa jarah bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi kasihan juga nih yang udah sepuh ya kan mau melaksanakan ibadah haji dan ternyata harus dikembalikan dan itu udah digerebek seperti itu dipulangkan ke Tarhil ya dipulangkan ke Tarhil dan prosesnya berapa lama ya nggak tahu ya prosesnya itu kadang lama kadang sebentar ada yang seminggu ada yang 2 minggu bahkan ada yang sebulan mungkin pulangkannya nanti cepat karena sekarang kan mau ada hajian jadi mungkin oh, akan cepat gitu sekarang mah mau menjelang hajiannya ada pemutihan pembersihan gitu jadi pembersihan yang menghalangi akan dikeluarkan guys. Jadi hari hati-hatilah. Di sini aja di kampung ya di sini aku kan lagi di kampung nih. Polisi itu ada di mana-mana guys. Jadi polisi teh
setiap tikungan kan, jadi kan nggak mau, jadi kan mau kalau misalkan ada yang melanggar gitu kan, mau balik lagi nggak bisa, jadi langsung ketangkap sama polisi gitu ya kan, ya daripada kita mencari aman aja guys ya, mencari aman, jadi jangan keluyuran, jangan berkeliaran, ini sedang menjelang haji itu harus benar-benar hati-hati ya. Yang dikontrakan segera bekerja, tinggal dimajikan. Kalau misalkan kalian teh majikannya begini-begini, tahan dulu gitu, biarin aja sampai selesai ini hajian, kalian bisa ganti majikan gitu. Kalau misalkan kalian nggak suka sama majikan yang sekarang misalkan ini untuk kosongan ya. Kalau yang resmi makan kita punya igomah gitu, jadi nggak takut kalau keluar teh ya kan. Itu enaknya yang resmi. Cuman yang resmi itu hanya beberapa aja gitu kan, sebagian aja yang bebas keluar gitu. Kalau misalkan yang lainnya mah bisa resmi, punya igomah gitu kan nggak bisa keluar guys, percuma punya igomah kalau nggak bisa keluar. Jadi seperti itu ya guys ya, jadi jangan tanyakan tentang haji ke aku karena aku nggak tahu, ini mah cuman sesuai pengalaman dan yang aku tahu gitu. Sekarang nggak bisa haji dengan visa ziarah, harus dengan visa haji yang resmi. Nah, itulah penjelasan daripada TKI yang bekerja di Arab Saudi. Jadi sekarang kalau mau naik haji itu tidak boleh pakai visa ziarah, harus pakai visa haji. Kalau sampai melanggar aturan, ya di sana akan ditangkap karena menyalahi aturan undang-undang kedua-dua negara. Dan teruntuk para oknum-oknum travel ya yang memberangkatkan para calon jamaah haji, jangan melakukan kecurangan. Kasian, kasian sama orang-orang yang ingin beribadah, mereka sudah menabung sejak lama demi untuk bisa naik haji, tapi apalah daya, masih ada segelintir orang Indonesia yang punya niatan kurang baik sehingga merugikan para calon jamaah haji. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia supaya tidak terulang lagi kejadian yang semacam ini. Dan berita ini juga cukup viral dan mendapat perhatian dari negara tetangga kita juga. Jadi untuk sahabat-sahabatku, kalau mau naik haji harus mengikuti peraturan pemerintah setempat. Jangan mudah percaya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ayo ikut travel ini cepat dan tidak perlu menunggu lama. Jangan mudah terpercaya seperti itu ya. Sekarang itu untuk naik haji memang harus menunggu lama, sabar ya kan. Jangan mau yang cepat tapi pada akhirnya di sana tidak naik haji, justru malah ditangkap Pak Polisi. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Dan tentunya kalau mau masuk ke negara manapun, ke negara orang harus resmi. Jangan sampai ilegal ya sahabatku semua. Sebab kalau tidak memenuhi syarat peraturan, tentunya di negara tersebut Anda akan mendapat hukuman. Kira-kira seperti itu. Oke, cukup sampai di sini. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya jika ingin mengetahui info seputar yang ada di Mekah. Jadi saya mereaksi salah satu video daripada TKI yang bekerja di Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.